apa sih sebenarnya yang Rizal tahu di balik berbagai macam informasi, pengakuan dan sebagainya soal praktek perjalanan dinas fiktif. Saya nggak katakan lagi dugaan karena sudah terbukti dan sudah dikembalikan. Ya, silakan. Ya. Ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat bahwa dalam mekanisme penggunaan SPP anggaran. Oke. Berarti menurut Rizal yang melaporkan ke Polres ini terindikasi memang dari internal KKR ya? Iya. Bukan laporan masyarakat ya? Masyarakat mana nggak tahu. Menurut pemahaman saya tidak. Koordinasi sesama mereka juga kayaknya ada persoalan gitu ya? Kami baru ketahuannya ada 2 kelompok. Oh, di KKR? Komisioner 7. Tetapi grup WA-nya itu ada 2. Oh. Jadi saya tanya sebagai orang dalam, pantaskah peristiwa itu terjadi di KKR? Makanya saya katakan Bang ini adalah satu mimpi buruk ya. Bobrok sekali. Berkali-kali saya katakan di video itu. Disinilah saya meyakini bahwa KKR itu akan dihancurkan dari dalam. Mekanisme itu yang sudah berjalan. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa? Dulu sama yang sekarang jauh beda. Tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain, Kepolisian Resor Kota atau Polresta Banda Aceh akhirnya memulihkan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh. Alasan polisi ini sesuai dengan kesepahaman tahun 2023 yang ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Mendagri. Isinya menyebutkan tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dengan penegakan hukum. Akibatnya sekitar 250 juta lebih dana yang diduga digunakan oleh para komisioner dan staf di KKR Aceh itu dikembalikan. Tapi ternyata persoalan tidak sampai di situ. Berbagai aksi demonstrasi terus terjadi baik oleh aktivis sumur di Aceh Barat maupun di Kota Lok Sumawe. Serta beberapa waktu lalu ada juga mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Solidaritas Masyarakat Aceh menggugat atau SMAM. Hingga sejauh ini memang kasus tersebut sudah, boleh kita katakan sudah agak sedikit landai. Tapi seperti saya katakan tadi, riak akan terus, bahkan koordinator masyarakat Transparansi Aceh Mata Alfian juga masih bersuara menurut Alfian bahwa pengembalian dana itu tidaklah menghilangkan aspek hukum. Tapi lepas dari persoalan hukum tadi, apa sebenarnya yang terjadi? Berbagai macam simpang siur, walaupun saya sudah sempat melakukan wawancara khusus dengan salah satu komisioner KKR Aceh yaitu Saudari Shirley. Tapi saya juga belum merasa puas. Karena itu malam ini saya mengundang Hasrijal, staf dokumentasi dari Sekretariat KKR. Saya kira dari pria yang lahir di Desa Baru, Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, 25 Februari 1972 ini, kita akan banyak lebih tahu. Kita akan banyak mendapat informasi dari second line atau lapis kedua dari berbagai macam informasi yang berkembang selama ini. Jadi kita malam ini atau saat ini kita bicara santai saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizal, Bang Rizal atau Rizal? Panggil Rizal aja. Rizal, ya. Kita relax aja. Kita relax aja ya, Rizal. Oke. Saya tidak tanya bla 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 yang seperti saya katakan tadi. Saya langsung aja. Apa sih sebenarnya yang Rizal tahu di balik berbagai macam informasi, pengakuan dan sebagainya soal praktek
perjalanan dinas fiktif. Saya nggak katakan lagi dugaan karena Ya. sudah terbukti dan sudah dikembalikan. Ya, silakan ya. Ya. Santai aja kita ya, relax aja. Oke. Ya. Ini kan seperti yang saya ceritakan di testimoni saya Ya, kemarin, testimoni, itu ya. bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat bahwa dalam mekanisme penggunaan SPBD Anggaran, ya, anggaran. anggaran ya. Ada awalnya, ini kan cerita awalnya. Ini kan ada satu orang anggota Pokja. Siapa namanya? Aduh, saya nggak berani sebut nama, Bang. Inisial aja. Inisial aja. RF lah. RF, ya, Ya, oke. RF. Jadi dia mengajukan SPPD ke Sabang. SPPD ke Sabang. Nah, setelah ditelaah oleh bagian keuangan di BRA, itu tidak layak untuk didanai. Nah, tidak layak didanai. Mungkin ya, apakah pernah melakukan hal yang sama ke daerah lain dengan judul yang sama, cuman beda wilayah, atau memang tidak ada beririsan dengan program dari KKR itu, sehingga itu tidak Dibayar. tidak SPPD itu ditolak. Ya. Nah, dari situ dia merasa, kalau boleh saya katakan, mungkin merasa agak kesal. Si R tadi. Iya, Si R ya. merasa kesal, sehingga kekesalannya itu mungkin dia menceritakan kepada kawan-kawan yang lain, ke beberapa. Sesama komisioner atau staf atau Pokja? Dia ini Pokja. Oh, dia Pokja. Dia Pokja. Oke. Nah, dan itu kan diserap oleh mereka. Ada rasa tidak senang itu kan mungkin ada beberapa orang lain juga tidak senang terhadap beberapa pengajuan SPPD itu. Dan itu juga diserap oleh beberapa orang komisioner. Nah, itu awalnya. Rasa tidak senang itu terus berlanjut. Kemudian, ini kan seperti ini, Bang. Di sekretariat itu ada beberapa orang yang mengurus SPPD. untuk SPPD itu. Artinya, berkas SPPD itu dibuat ke KKR, kemudian dibawa ke BRA. Di BRA lah yang mensahkan boleh atau tidak. Boleh ya. atau tidak, iya. Nah, karena keterbatasan personal di KKR itu, sehingga ada beberapa orang kawan itu juga diminta bantukan untuk ngurus itu. Nah, jadi kalau di bahasa saya kemarin di video itu saya bahasakan ada si Jono, ada si Inah dan lain-lain seperti itu. Di satu momen itu di ruangan ADM, di ruangan penerima tamu itu, lagi duduk-duduk nih, lagi cerita-cerita lah antara komisioner atau orang komisioner, kemudian ada 2 atau 3 orang staf sekretariat. Cerita-cerita, kemudian yang saya katakan tadi si Jono masuk. Nah, masuk. Si komisioner ini memberikan uang. Ke si Jono. Jono. Si Jono. Nah, ini kan ada 2 komisioner tuh di situ. Ya. Ada 2 komisioner di situ. Dia memberikan uang 100.000. Hanya pemberian biasa lah mungkin. Ya mungkin karena kami kan sebagai staf sekretariat ini kan gajinya sangat kecil sekali kan, 2.400.000 setelah potong pajak. Jadi ya mungkin si apa ini tadi komisioner mungkin sudah dibantu oleh si Jono, diberikan uang 100.000. Melihat adegan pemberian uang itu, si komisioner satu lagi ini nyeletuk gitu. Oh, rupanya seperti ini ya, bahwa untuk memperlancar SPPD harus ada setoran ke Servis lah ya. Servis yang seperti itu. Ya di momen itu ya selesai gitu. Tetapi kenyataannya setelah 1 minggu, Dia ucapkan tadi itu dalam wajah yang serius atau bercanda? Menurut Rijal. Ketika dibilang, oh untuk bisa memperlancar ini harus, itu dalam mimik yang serius atau dia bercanda? Kan biasa main-main ya. Oh rupanya begini ya. Atau oh dengan wajah. Yang Rijal tahu ketika itu gimana wajahnya? Serius? Enggak? begini, pada saat momen itu saya tidak ada di situ. Oh tidak di situ. Tetapi kan ini cerita dari kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, jadi Siap. saya tidak bisa membahasakan seperti apa wajahnya. Nah, kira-kira 10 hari setelah itu, atau seminggu mungkin, datang surat panggilan dari Polresta. Oh. Nah, datang surat panggilan dari Polresta. Bahwa bagian keuangan KKR itu diminta untuk datang. Awalnya bagian keuangan Iya. yang dipanggil Polresta. Oke. Nah,
Dipanggil lah di bagian keuangan, kan ada 2 orang, dipanggil, dia diproses. Apakah betul kamu melakukan pungli atau meminta uang untuk memperlancar SPPD? Ya, si bagian keuangan mengatakan tidak, saya tidak ada. Dan itu terus berlanjut sampai 1 minggu. Mungkin ada 10 hari juga lah. Bolak-balik. Yang namanya dipanggil itu kan nggak tentu waktunya itu, Bang. Yeah. Kadang-kadang lagi enak itu dari panggil, silakan kamu. Yeah. Entah mungkin si kawan itu lagi iseng atau gimana dipanggil seperti itu. Pertanyaan sama itu aja. Ya udah selesai. Dipanggil 1 lagi. Sebut saja inisialnya misalnya. Kalau tadi si Jono, apa lagi? Enggak, si Jono lain nih, Bang. Oh, lagi. Si Jono lain ini. Oke. Si Pulan lah gitu ya. Kemarin itu saya bahasakan ada si Mukiti, ada si apalah, saya nggak ingat lagi itu. Oke. Nah, oke lah, si Mukiti selesai nih. Kemudian dipanggil 1 lagi. Bilanglah namanya mungkin si Topan lah. Nah, kita gantilah namanya si Topan. Si Topan juga pertanyaan sama. Si Topan mengatakan tidak. Topan ini inisial ya? Bukan inisial, Pak, tetapi Itu nama asli, nomor Topan? bukan nama lain lah. Iyalah, ini nama ini. Oke. Jangan nanti begitu penonton kita ada nama Topan, komplain lagi dia. Oke. Nah, cuma saya mempertegas saja, ini bukan nama sebenarnya ya. Ya, nama inisial yang kami pakai. Jadi, tetap mengatakan tidak. Nah, ini selesai. Udah berjalan 1 minggu. Cuman karena si Topan ini orangnya tidak begitu, mungkin ya biasalah, dia menganggap ini satu hal yang biasa. Jadi dia tidak begitu terintimidasi, jadi biasa aja. Nah, udah selesai. Kamu udah selesai, udah. Berarti saya udah selesai, Pak, betul. Nah, sekarang kalau saya udah selesai, saya melaporkan balik nih. Nah, kita sebutlah nama komisionernya Sukarti. Sukarti. Dia melaporkan si Sukarti itu. Sukarti, ya, komisioner nama Sukarti. Ini juga nama samaran ya? Iya. Nanti dikira. Oke. Ini Sukarti melakukan perjalanan dinas 4 hari. Dia berangkat, bilanglah misalnya arahnya itu ke Melabuh, Aceh Barat. Dia melakukan 2 Kabupaten Melabuh dan Aceh Jaya. Dia berangkat itu malam Jumat. Sampai di Melabuh kan pagi. Jumat. Tak tektok urusan di Melabuh selesai, kemudian nyambi mampir di Aceh Jaya. Mungkin selesai Jumat, selesai. Kemudian kembali ke Banda Aceh. Itu kan cuma 1 hari setengah. Cuma 1 hari setengah. Tetapi biaya perjalanan dinas itu kan untuk 4 hari. 3 atau 4 hari. Gitu. Dan itu dilaporkan. Kemudian dia laporkan lagi oleh si Topan tadi. Karena dia nih, si Topan ini yang megang berkas semua. Semua berkas keuangan, berkas SPPD dia megang. Jadi dia tahu. Tahu ya. Dia tahu. Komisioner ini berangkat ke daerah lain, tidak nginap di hotel, tetapi nginap di rumah saudaranya, tetapi bil hotel dan seperti itulah. Nah, pihak Polresta kan sudah ada bahan nih. Oh, berarti ini ada kemungkinannya bahwa ini akan menjadi satu kasus penyalahgunaan anggaran. Oke lah. Sekira 1 minggu setelah selesainya si Topan, dipanggillah Sukarti, komisioner yang berangkat ke Melabuh itu. Iya, yang Melabuh. Dipanggillah dia. Nah, surat itu tidak langsung dia memanggil kepada Sukarti, tetapi kepada ketua untuk menghadirkan Sukarti ke Polresta. Jadi Sukarti ini kan agak aneh dia, Bang. Anehnya gimana nih? Mungkin Abang tahu anehnya itu dia. Anehnya gimana? Kalau Abang sudah pernah jumpa sama dia, ya saya pikir ya sangat aneh lah. Anehnya gimana? Saya agak jarang juga menjumpai perempuan seperti itu, tipikal seperti itu. Temperamental, kemudian suka menjengkali orang, kemudian ya dia penembak loh. Dia mempergunakan itu. Sempat dia nembak hati Rizal. Kalau saya nggak perlu ditembak, Bang. Jangan-jangan ditembak hatinya Rizal kan? Oke. Nah, jadi dipanggil si Sukarti, diproses.
Nah, karena Soekarti merasa punya sedikit kekuatan, ya udah dia nganggap anak-anak aja itu yang periksa. Nah, sempat si informasi ini dari pemeriksa diceritakan kepada beberapa orang kawan. Itu si Soekarti jengkali kami. Waktu kami periksa dia bilang, sudahlah hentikan saja ini. Kalian tidak tahu siapa saya. Oh, iya. Nanti bukan di sini tempat kalian bisa. Jadi kalian pindah ke Semeru. Ah, seperti itulah. Oh. Jadi kan si ini kan melapor ke atasannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berproses lah ini. Jadi sampai terakhir itu kan ini dilimpahkan ke inspektorat. Diperiksa Oke, saya potong dikit. Oke. Berarti menurut Rijal, yang melaporkan ke Polres ini terindikasi memang dari internal KKR ya? Iya. Bukan laporan masyarakat ya? Masyarakat mana nggak tahu. Menurut pemahaman saya tidak. Ya kalau penyidik kan biasanya laporan masyarakat. Iya. Tapi, ya, oke. Tidak. Dan saya meyakini itu. Jadi kan saya di kantor itu Bang, ya hanya melihat sajalah. Ya. Melihat, mencatat itu aja. Itu bekerja di KKR sejak KKR itu terbentuk? Saya gabung di KKR Juli 2017. 2017. Sementara kan Berarti- KKR itu pelantikan komisioner kan Oktober 2016. Ya, berarti Baru ada kantor lah. berarti orang lama lah. Kalau istilah di Banda Aceh ini Solo lah. Oke. Ya seperti itu. Nah, kan ini kan berproses di inspektorat. Iya. Berproses. Yang memang di luar dugaan saya, itu membuat saya agak sedikit shock memang. Saya tidak menyangka seperti itu. Bahwa ada ini yang namanya SPPD bodong itu. Oh. SPPD fiktif itu. Menurut Pak Rijal, ya itu di mana-mana. Kenapa bisa jadi bodong? Apa ini soal mental? Apakah ini soal peluang untuk melakukan praktek bodong itu terbuka lebar di KKR, atau proses pengawasan dari internal KKR plus BRA yang kurang? Dari awal kami berkantor di situ, saya dulu berpikiran bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sudah strukturnya itu sudah terarah. Kami sebagai orang baru nanti akan bukan diatur ya, tetapi akan dikomandoi oleh ASN yang memang sudah itu pekerjaannya. Artinya kan struktur itu jelas, ada kepala bagian ini, kepala bagian ini. Awalnya saya berpikir seperti itu. Seperti itu. Tetapi kenyataannya Nggak seperti itu. tidak seperti itu. Kami hanya orang baru, baru entah dari mana-mana dengan nasib yang kurang bahagia itu sehingga bisa tumbuh ke situ. Ya udah, masing-masing itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah di situ. Bekerja terus bekerja, artinya kan ada beberapa kawan ini kan melihat peluang. Ini kan kita tidak ada siapa yang mengawasi nih. Yang mengawasi kita, Kepala Sekretaris itu ada di BRA. Di sini tidak ada yang mewakili perwakilannya. Iya. Nah, sehingga oke lah, ada apa yang bisa diotak-atik, ya udah otak-atik. Yang di sana itu kan cuma mensahkan aja setelah diyakinkan. Nah, Terkesan memang komisioner bermain sendiri-sendiri ya? Berapa orang sih? 7 orang ya? 5 Pak? kalau yang dulu itu cenderung agak terarah. Terarah. Sekarang enggak? Waktu komisioner yang periode Pak Rijal Darni? Iya, Oke. Kemudian beberapa orang komisioner dulu itu juga paham administrasi perkantoran. Nah, artinya bila pada saat kami masuk itu kebanyakan mereka yang membimbing, mereka yang beritahu cara membuat surat seperti ini. Seperti ini salah ya seperti itu. Tetapi yang ini udah kami itu kekurangan informasi, sementara mereka lebih kurang lagi. Kurang lagi ya? Kurang lagi. Berapa orang sih KKR komisionernya? Komisioner 7. 7 ya? 7. Pokja dan 6. Pokja dan Ada 6. 6. Ya. Ini kalau menurut Pak Rijal sendiri, koordinasi sesama mereka juga kayaknya ada persoalan gitu ya? Kami baru ketahuannya ada 2 kelompok Oh, di KKR? komisioner. Komisioner. Komisioner 7. Ah. Tetapi grup WA-nya itu ada 2. Oh. Jadi Satu dipegang. jadi 2 orang komisioner ini satu kelompok, kemudian yang lain satu kelompok. Ya, kelompok-kelompok siapa aja itu? Satu kelompok ketua, Mas Tur. Iya. Pastilah ya. Satu lagi? Ya kelompoknya si
ini tadi. Shirley. Oh. Abang berani nyebut nama ya? Iya. Ya kan artinya di situ ada siapa-siapa komisioner? Ada Mastur, Iya. ada Shirley, Iya. ada Oni, terus si Juli, si Sapriandi, Safriandi, dan Bustami. Bustami. Ya. 6. Satu lagi. Kok 6 sih? Iya. Kan udah semua itu. Oh, si Tafrizal. Tafrizal. Ini Ya. nama-nama mereka kan SK ini. Iya. Nah, kan mereka dilantik juga oleh DPR, jadi Iya. kita perlu ini. Oke, lanjut. Yang mana ini selanjutnya? Satu lembaga, satu KKR, dua. Bukan 7 orang komisioner punya 2 grup WA. Ya, artinya satu KKR, 7 komisioner punya 2 grup WA. Iya. Iya. Jadi informasinya itu yang 5 ini satu grup. Satu grup WA ya komunikasi dengan mereka. Entah gimana satu hari salah satu dari antara 5 ini keceplosan kirim ke salah kirim. Salah kirim pesan. Baru tahu bahwa itu ada 2 grup. Saya bilang, ini kacau nih kalau tidak. Apa isi WA-nya waktu itu? Saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Mungkin ya macam-macam lah. Dan satu hal yang aneh yang saya sangat tidak setuju, seperti yang pernah saya bahas di video saya itu. Masing-masing komisioner itu ada orangnya yang mereka pilih sendiri. Ya, stafnya lah ya. Stafnya. Kalau Juli misalnya si yang anak IAIN itu tuh, yang anak Suhada itu kan, siapa namanya tuh, yang tinggi-tinggi itu kan. Saya kalau Pokja yang sekarang ini nggak hafal namanya, Bang. Saya nggak pernah berdengar. Oke. Jadi masing-masing komisioner punya anggota Pokja ini, orang-orangnya. Ya. Nah, si komisioner A punya anggota, jika dia membutuhkan sesuatu, dia tidak bisa minta tolong ke anggota komisioner yang lain tanpa izin komisionernya. Jadi kan sudah seperti perusahaan. Ya. Jadi seolah-olah komisioner inilah yang menggaji anggota Pokja itu. Segitunya peristiwa Iya. di dalam. Dan tidak heran bila satu hari di kantor itu hanya beberapa orang yang hadir. Oh gitu? Karena itu tadi yang memberikan izin boleh datang atau tidak boleh datang itu komisionernya. Ya kalau misalnya dia dekat hubungan emosionalnya dekat komisioner, udah Bu, Pak, saya ini hari nggak masuk ya, atau besok saya nggak masuk gitu-gitulah. Ya udah. Iya. Jadi itu memang di luar. Kalau boleh tahu, Pokja itu berapa sih gajinya? 3 juta. 3 juta ya. 3 juta. Lebih besar mereka ya. Iya, Walaupun lebih besar kadang-kadang mereka tidak masuk. Apa aja sih kerja mereka tuh? Masuk Bang, cuman ya seperti itu tadi. Kerja mereka apa sih? Itu kan masing-masing ininya lah. Masing-masing dari Pokjanya. Jadi kan di situ ada 6 Pokja itu. Ada pengungkapan kebenaran, kemudian ada rekonsiliasi, reparasi, perlindungan saksi dan korban, dokumentasi, data dan dokumentasi, Nah, itu bagiannya Rijal. dan perempuan. Oh, perempuan. Perempuan. Oke. Nah, saya tanya sebagai orang dalam. Pertama, Rijal sebagai orang dalam KKR. Yang kedua yang paling mendasar, Rijal sebagai orang Aceh. Rijal orang Aceh, saya orang Aceh. Ya. Mungkin juga kita beririsan juga dengan konflik. Mungkin ada saudara-saudara kita. Kalau saya jelas ada juga beberapa orang, baik itu dari keluarga saya, ada yang jadi GAM dulu, ada yang di BRIMOB, ada yang TNI, biasalah namanya juga kita keluarga besar. Pantaskah peristiwa itu terjadi di KKR? Makanya saya katakan Bang ini adalah satu mimpi buruk ya. Bobrok sekali. Dan berkali-kali saya katakan di video itu. Pada saat saya tidak mau sebetulnya menyalahkan proses, tetapi itu kenyataan. Prosesnya rekrutmen dari komisioner itu udah salah. Salahnya di mana? Kualitas dari pansel itu yang bermasalah dari awalnya. Tapi kan di pansel itu orang-orang top, malah mantan komisioner. Ada Dr. Fajran dulu, kan top juga itu kan. Ya oke lah, itu mungkin abang lihat dari luar. Tetapi kan selama 3-4 tahun itu kan dia sama saya di kantor KKR itu. Gimana ya macam-macam itu ya, mungkin sedikitnya itu saya tahu. Jadi saya tidak mengatakan dia itu top. Mungkin di luar ya. Tetapi pada saat kita melihat bulan
rembulan itu penuh, indah. Tetapi pada satu saat kita terbang dan hinggap di bulan itu, dekat dengan bulan itu, Ya. itu kita baru tahu. Ada yang menggugat ya, terutama aktivis, selain memang harus diproses secara hukum, sempat ada desakan agar komisioner yang ada ini mundur. Tapi jangankan mundur, minta maaf pun tidak. Ya, nah itu juga lah yang membuat saya kan seperti ini, Bang. Pada saat saya membuat testimoni itu, saya sudah meniatkan bahwa oke lah, ada waktu saya 4 tahun ke depan di situ. Mungkin bisa jadi setelah video itu beredar, dan video ini juga beredar, mungkin Januari saya sudah tidak ada lagi di KKR. Itu yang saya khawatirkan Nah, sebenarnya. bisa Saya sempat nonton Ya. itu. Cuma waktu saya ngajak berpikir-pikir, jangan sampai gara-gara saya nanti Ya. diputuskan kontraknya kan. Jadi saya sudah tidak mikir apa-apa. Kenapa? Dengan waktu 4 tahun ini, kalau saya cuma diam, saya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal seperti ini, dan tidak melakukan testimoni seperti itu. Sama dengan Ya KKR KKR itu kan seperti itu, terus akan menjadi tempat pembuangan sampah. Setelah video itu beredar, ada ditegur nggak? Atau Nggak ada. Ada dipanggil Nggak nggak? ada. Secara internal nggak ada? Tidak ada. Jadi berarti bebal kali lah komisioner. Oh, luar biasa, Bang. Nah. Luar biasa. Terkesannya Saya sangat tunggu ini. sejuk, sangat regilius, Iya, sangat, iya. aduh. Ya. Saya tunggu. Dari hari pertama itu, kalau nggak salah sekitar tanggal 7 atau 10 September ya, itu yang saya share ke kawan-kawan itu. Atau orang memang nggak mau berpikir lagi soal KKR, karena memang orang udah tahu ini kerjanya juga udah nggak benar nih. Itu yang salah satu poinnya yang membuat masyarakat tidak peduli itu. Jadi udah apatis saja kan, apa yang kau buat lah. Iya. Jadi Bang, udah saya hitung semalam. Dari awal kasus ini terbuka sampai dengan ini hari, itu sudah dimuat di berita online itu 110 kali. 110 kali ya. 110 kali. Tetapi ini hari kan mereka tidak bereaksi apa-apa. Nah, saya lihat ini ada kekuatan lain yang membackup mereka. Kekuatan di mana? Di DPR, di pemerintah? Mungkin aja? hitungan-hitungan saya bukan sebagai orang politik, mungkin hanya sebagai orang biasa. Awalnya keluar statement dari salah satu anggota DPR yang dulu meloloskan mereka. Itu kalau nggak salah di awal September lah. Statementnya itu bahwa tidak mudah untuk mempiawaikan mereka. Tidak mudah, itu bukan proses yang gampang. Itu satu. Padahal dulu ketika diumumkan ada posisi cadangan kan? Iya. Oke. Nah, satu lagi kemudian terakhir kemarin yang sekarang jadi di Komisi 1 itu. Bahwa ini kami sudah tegur dengan keras. Nah, saya lihat lagi track recordnya. Disinilah saya meyakini bahwa KKR itu akan dihancurkan dari dalam. Mekanisme itu yang sudah berjalan. Kalau dulu kan kita hanya mendengar bahwa pihak yang dulu konflik, kita sebagai masyarakat di tengahnya, tidak suka dengan keberadaan KKR. Karena seolah-olah kesannya itu adalah mencongkel-congkel luka lama. Luka lama, iya. Nah, tetapi mereka tidak melihat jalan untuk bukan menghancurkan ya kalau bahasa kasarnya itu. Mungkin untuk menganulir keberadaan KKR. Jadi saya lihat ini salah satu caranya. Banyak kepentingan yang tidak menginginkan KKR. Iya. Oke. Jadi mereka menempatkan orang-orangnya untuk menghancurkan KKR dari dalam. Oke. Iya. Seperti itu. Tapi ketua KKR sekarang Mas Tur kan juga bekas komisioner yang lama. Harusnya kan dia belajar pada pengalaman yang lalu. Mana yang sudah baik, ini bicara ideal ya. Mana yang sudah baik dipertahankan, dilanjutkan, mana yang belum baik tentu diperbaiki. Tapi saya kok jadi gimana menurut Ijal nih? Apa sih yang bisa kita harap? Mungkin Abang lebih tahu. Tidak tahu lah karena saya kan tidak di dalam. Ya. Gimana kepemimpinan beliau sebagai ketua komisioner? Sebagai ketua, menurut saya dia itu berada di tempat dan waktu yang salah. Tempat dan waktu yang salah. Ya. Mungkin ya mungkin ada orang berpikiran bahwa ini adalah sisa yang lama. Mungkin mereka lah yang dia inilah yang bisa diharapkan untuk membimbing yang baru-baru ini. Kan seperti itu. Ya. Tetapi kenyataan bukan seperti itu. Kalah suara dengan beberapa orang perempuan itu.
Jadi metodenya untuk menyelesaikan masalah itu hanya mendinginkan. Kalau cara saya menyelesaikan masalah itu saya bikin masalah. Seperti ini kan? Saya berharap ini menjadi penyelesaian masalah. Tetapi ini kan akan menjadi masalah bagi saya. Nah, kalau masalah hanya didiamkan, itu kan akan seiring waktu kan akan dingin, tetapi masalah itu tetap ada. Ya, saya tidak begitu banyak tahu dan saya tidak bisa menyatakan di mana harus diperbaiki. Lalu menurut Rizal, dengan situasi yang seperti ini, apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diamputasi dari model kepemimpinan seperti ini? Sementara uang negara habis, korban konflik, ya dalam tanda petik, tidak begitu terpercaya. Dia kan kalau komisioner itu kan sifat ini kan kolektif kolegial, Ya. kan? Artinya satu suara untuk bersama, Ya. bersama untuk satu. Posisi pimpinan di sini kan tidak membawahi mereka, tetapi kan mereka satu tim. Ya. Kalau saya melihat, ya sudah, artinya mereka itu harus mundur. Mereka Harus harus mundur. mundur. Harus mundur. Setelah sekian banyak desakan masyarakat, kemudian sudah terbuka seperti ini, apa sih yang mereka tunggu gitu? Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang itu, jangankan mundur, minta maaf pun enggak. Iya. Jadi Iya. ketika pengembalian uang itu ditaruh di atas meja oleh Kasat Reskrim Banda Aceh, lalu wartawan datang serahkan secara simbolis. Kok kita bilang ini, mohon maaf lah ya, kita bilang nggak ngerti agama, mana-mana Iya. bicara agama. Kita bilang nggak ngerti ilmu pengetahuan, strata pendidikan tinggi. Iya. Kita bilang nggak ngerti soal gerakan civil society, mantan aktivis. Iya. So, ke-7-7-nya. Jadi saya juga jadi bingung gitu. Akhirnya malah sempat berkembang, oh ini modus, media modus dan podcast saleh karena dia nggak suka. Saya bilang ini nggak ada urusan suka tidak suka. Ini Iya. soal pertanggungjawaban. Iya, Gitu kan? Betul. Jadi menurut Rizal, ini sebaiknya apa nih? Kalau dibubarin kan nggak mungkin nih. Enggak, saya tidak sepakat kalau dibubarkan. Saya berkali-kali mengatakan bukanlah solusinya KKR itu dibubarkan. Ya. Bukan. Tapi Tetapi mereka ini yang harus mundur. Kalau tidak mau dimundurkan. Dan bahkan saya seperti ini berpikiran beberapa hari ini. Kalau seandainya setelah ini, setelah malam ini, mereka itu tidak punya sikap untuk menyadari kesalahan. Bila Januari mereka masih di situ, artinya bila Januari pun masih di situ, 2024. Saya akan menghubungi satu persatu data korban yang ada 5.000 sekian itu. Saya punya datanya. 5.000 sekian. Iya. Saya punya datanya. Saya punya alamat lengkap, saya punya nomor HP yang saya bisa hubungi. Tidak usahlah 5.000, 2.000 saja yang mau menggedor pintu rumah mereka. Apa itu tidak jadi obat? Tetapi itu catatannya, kalau sampai Januari mereka masih di situ. Memang ini sudah tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa dipertahankan. Kondisi terakhir sampai hari inilah, sebelum Pak Rizal ketemu saya malam ini, sampai hari Senin, sampai ini gimana situasi di KKR? Anggota Pokja, kemudian ada beberapa orang sekretariat, ada melakukan beberapa kegiatan. Artinya. Tetapi yang si advokat itu masih tetap di Losmawe, kemudian si penembak sudah 2 bulan tidak pernah datang. Nggak masuk. Mungkin dia nembak, kemudian pelurunya di mana kan, nyari pelurunya kan lama itu. 2 bulan. Ya. Kemudian si Sakit kali nggak? Ada pemberitahuan nggak? itulah saya nggak tahu, mungkin saya perlu cari nomor HP-nya ya. Saya mau tanya, ente sakit atau gimana kan seperti itu. Nah, terus BRA ada merespon nggak? Ini kan di bawah BRA nih. Ada membuat pemantauan nggak? Sampai ini hari statement dari BRA juga tidak ada kan? Juga tidak ada. Jadi kayaknya udah tahu sama tahu ya. Kayaknya ini dari draw ke draw kalau bahasa Serambi ya. Karena satu kampung. Mungkin Jadi ya. kan ini kan saya melihat yang itu tadi ya Bang, bahwa ada kekuatan lain yang akan menghancurkan KKR di dalam. Seperti itu. Ini kan dari sebelah yang di gunung. Nah, sebelahan di sini ada lagi kekuatannya nih. Sebelah yang kantornya di Lingke itu. Saya meyakini dalam hati saya bahwa si penembak itu adalah bagian dari itu. Untuk menghancurkan di dalam. Iya, saya meyakini itu. Karena terlalu berani dia. Iya, iya.
Jadi makanya dulu waktu proses seleksi komisioner, saya menjumpai itu salah seorang pansel. Saya katakan tolonglah carikan untuk kami. Saya tidak berani membahasakan untuk rakyat Aceh, tetapi untuk kami di kantor KKR. Komisioner itu punya 3 penilaian. Yang pertama secara pendidikan dia selesai. Kemudian yang kedua dari segi pengalaman dia selesai. Yang satu lagi dari segi penghasilan dia selesai. Berapa sih honor komisioner tuh? Sekitar 8 juta. Ah, lebih lah, enggak? 8 juta. 8 juta ya? 8 juta. Lumayan lah. Ya, cukup. Udah dua. Saya aja Bang 2.400.000 setelah dipotong pajak atau saya bisa hidup. Bisa hidup. Ngapain Apalagi saya ini, harus ya. korupsi lagi? Anak Apalagi- saya kuliah. Apalagi kalau sendiri kan. Saya berempat sekarang Bang. Enggak, misalnya ada lagi kan komisioner, ada yang sendiri kan. Ada Bang, udah lagi ngomongnya. Ada yang sendiri, ada yang punya anak, ada yang Iya, punya iya, anak kan iya, gitu iya. kan. Iya. Masa ini nggak cukup 8 juta gitu kan? Cukup. Oke. Bagi saya itu cukup. Jadi saya katakan sama pansel itu, tolong carikan seperti ini. Jadi jangan nanti sibuk cari penggri dengan ya kenyataan sekarang kan itu terjadi karena itu materinya belum cukup. Iya. Dia belum terpuaskan dengan kehidupan dia. Ya. Kemudian bermasalah di pendidikan sosial nggak selesai, pendidikan agama nggak selesai, kan itu juga terjadi. Ya. Nah pengalaman juga. Ya. Pada saat nanti ditanya apa itu keadilan transisi, konyolnya komisioner mengatakan keadilan transisi itu menurut saya katanya. Ini kan secara tidak kebetulan diskusi di pagi hari. Pak, gimana menurut Bapak? Pemahaman Bapak atau keadilan transisi? Oh itu kan keadilan transisi itu kan peralihan dari yang namanya transisi katanya. Kan perpindahan. Aduh ini cilaka nih kawan punya pemahaman seperti ini. Masa pengertian keadilan transisi jadi dia tidak tahu gitu. Untuk apa menjadi komisioner? Ya. Apa menjadi komisioner? Artinya itu kan pengalamannya tidak ada di bidang isu-isu HAM. Ya. Dia mungkin entah jadi apa dulu, sementara ya mereka punya hubungan emosional dengan yang di kantor Kota Alam itu. Ya kan? Cincai-cincai selesai. Ya. Sehingga saya meyakini itu Bang, bahwa ada nih proses memberikan sebatang rokok ke mereka itu. Pada saat selesai penetapan 7 orang komisioner kemudian 7 orang cadangan itu, ada statement dari seseorang yang lewat ini. Sayang ya Bapak ini dia tidak mau ngasih rokok sehingga dia tidak lewat. Kan gila. Sempat muncul ya. Iya. Ya, kadang-kadang memang untuk mengurus orang-orang apalagi korban konflik ini banyak kebutuhan yang harus dimiliki. Iya. Tidak hanya kecerdasan sosial, Iya. tapi juga perlu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual juga kan. Nah, kalau ini tidak ada, karena mengurus korban konfliknya, mengurus anak aja susah apalagi korban konflik yang memang dengan beragam macam ini. Baik Pak Rizal, sebenarnya kita mau ngomong lebih panjang lagi, tapi karena memang waktu kita terbatas. Saya kira substansi dari Pak Rizal sampaikan sudah bisa ditangkap oleh penonton kita. Sebab beberapa waktu lalu juga 100 lebih pemberitaan seperti Pak Rizal katakan menyangkut KKR ini. Tapi sekali lagi, saya katakan, saya berani katakan keledainya nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Iya. Ya, serendah iman dan mental seseorang sebenarnya, kalaupun tidak ingin mundur dari jabatan, bolehlah minta maaf. Minta maaf. Tapi ini jangankan mundur, minta maaf. maaf pun berat rasanya. Jadi nggak tahu lagi apakah ini bebal, apakah ini tunggang saja, atau apakah ini memang sudah bawaan badan. Iya. Nah, seperti ini kita nggak tahu, hanya mereka lah yang tahu. Iya. Ya Pak Rizal. Oke. Sahabat, sisi lain itu tadi pembicaraan saya dengan narasumber Khas Rizal, staf dokumentasi Sekretariat KKR Aceh. Saya kira walaupun waktu pembicaraan kami terbatas, Anda sudah bisa menangkap. Dan saya tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan ini. Beberapa pernyataan Khas Rizal tadi atau Rizal tadi, saya kira sudah bukan hanya masuk ke dalam orbit, tapi menusuk hati yang dengar, terutama dari komisioner KKR. Kalau mereka masih punya hati dan perasaan. Kalau enggak ya, wallahualam. Saya nggak tahu itu ya. Baik, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.